Satu orang terakhir. Ini soal cinta, soal perasaan. Bisa juga soal patah hati. Siapapun kamu yang mendengarkan rekaman ini, mungkin kamu pernah merasa patah hati. Aku rasa. Penyebabnya memang beda-beda. Kadar kekuatan hati tiap orang pun beda-beda. Mungkin ada hati kamu yang sedikit sakit, atau bahkan ada yang sakit-sakit sekali, sampai kamu sendiri merasa kewalahan. Iya, pikiran dan hati kamu sedang mencoba mengerti dan memahami keadaan yang sedang kamu alami saat ini. Kamu biasanya akan mengalami 3 tahap. Mulai dari yang pertama, nggak bisa menerima kenyataan kalau hubungan ini sudah selesai. Seolah-olah pikiran dan hati kamu menyangkal. Kadang bahkan ada yang pikiran dan hatinya saling sahut-menyahut. Saling berusaha memberi jawaban yang terbaik tentang realita yang kalian hadapi. Misalnya pikiran berkata, "Hey, ini udah selesai. Udahlah, ayo move on." Atau, "Hey, udahlah, dia nggak bisa berubah. Aku capek." Tapi kadang-kadang hati seringkali nggak bisa diajak kerja sama. Si hati berkata, "Hey, ini masih bisa diperbaiki. Ayo coba lagi." Atau, "Hey, dia itu bisa berubah. Coba kasih kesempatan sekali lagi." Reaksi di tahap ini biasanya mencoba hubungi dia lagi dan lagi. Stalker dia, stalker pasangannya saat ini. Ini kalau yang patah hati karena selingkuh ya. Padahal udah tahu sakit, tapi tetap dilanjutin stalkernya. Terus nangis, emosi luar biasa gak stabil, bad mood berhari-hari, gak nafsu makan, mual, tidur gak nyenyak, jantung berdegup gak karuan, pikiran gak fokus, dan ngaruhnya ke berat badan nurun. Lalu masuk ke tahap kedua, mulai mencoba beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Di sini pikiran dan perasaan kamu lebih stabil, tapi kadang kenangan-kenangan masa lalu yang kalian alami bersama itu muncul satu persatu, lagi dan lagi. Ada banyak reaksi yang kalian lakukan. Stalker masih ada di tahap ini, tapi lebih ke arah ingin tahu si dia dekat sama siapa ya sekarang. Ingin tahu, dia udah belum ya dapat yang lebih baik dari aku, lebih tulus dari aku. Disinilah titik egois kadang mulai muncul. Seolah-olah merasa Tuhan tidak adil. Kenapa dia bahagia? Kenapa aku enggak? Padahal dengan terlalu menuntut keadilan, kita sendiri yang menjadi tidak bahagia. Ini tahap persimpangan. Kamu bisa melanjutkan jalan untuk menuju tahap ketiga, atau malahan berbalik arah ke tahap pertama. Karena rasa kangen akan muncul di tahap ini. Lalu dari kamu, ada yang mencoba untuk membaca ulang chat history. Ada yang screenshot notifikasi yang tiba-tiba muncul dari dia, apalagi kalau dia ada hubungi kamu lagi saat kamu berada di tahap ini. Ada yang buka ulang semua data-data tentang dia, misalnya foto, video, voice note, lagu dari dia, atau yang lainnya. Yang seolah-olah bisa menemani kamu saat ini, mengobati rindu saat kamu mulai beradaptasi untuk belajar menerima kenyataan. Dan yang kamu lakukan itu wajar. Karena kamu sedang berada dalam keadaan, mencoba menerima kenyataan dan mengikhlaskan. Bagi kamu yang berhasil melewati tahap kedua, kamu akan masuk ke tahap ketiga. Di sini kamu bisa menerima kenyataan dan mengikhlaskan. Fokus kamu bukan lagi untuk melupakan, tapi fokus untuk belajar mengerti keadaan yang membuat kamu bisa menerima kenyataan dan memaafkan. Paham bahwa hidup itu tidak sulit, tapi kamu yang membuatnya rumit. Paham bahwa cinta itu tidak melukai, tapi kamu yang memilih bertahan dengan orang yang suka memberi luka. Pikiran dan perasaan kamu menjadi jauh lebih stabil, dan lebih sadar kalau hidup itu terus berjalan. Sadar kalau kebahagiaan kamu itu harus kamu rebut kembali. Dan sadar untuk belajar lebih menghargai dirimu sendiri. Terutama kamu sadar kalau kadang kamu yang memaksakan cinta. Iya, memaksakan cinta untuk tetap tumbuh di hati yang gersang. Reaksi yang biasanya kamu lakukan di tahap ini, kamu akan membuka lembaran kehidupan yang baru. Hati kamu yang sakit kembali pulih. Hati kamu bebas dari perasaan benci, marah, kecewa, kacau yang kamu rasakan di tahap pertama. Setidaknya ada semangat hidup yang baru yang kamu punya. Kamu lebih fokus, kamu lebih merasa makin mengenal siapa dirimu sendiri,
terutama kamu lebih dekat dengan Tuhan. Saat ini kamu sudah ada di tahap yang mana? Di tahap manapun kamu, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu punya perasaan yang nyata, asli dan bukan main-main. Saat ini hati kamu masih butuh istirahat. Kamu berhentilah dulu. Jangan kamu paksakan untuk tetap mencari pengganti, apalagi berbalik arah. Percayalah, jika takdir kamu akan indah. Tuhan gak akan pernah menelantarkan kamu. Akan selalu ada titik terang dalam kegelapan total. Siapapun kamu, saat ini kamu sedang menerima pelajaran dan pengalaman hidup yang berarti. Pada akhirnya, ketika kamu sudah sampai di titik ikhlas, akan ada satu orang terakhir. Dia adalah seorang yang berhasil membantumu melepaskan traumamu, membuatmu kembali percaya tentang kesederhanaan dan kebahagiaan cinta, yang membuat hatimu kembali hidup, yang menghargai cinta tulusmu, dan menyebut kamu sebagai rumahnya. Ia juga layak kamu sebut sebagai rumahmu. Selagi menunggu, persiapkan yang terbaik, naikkan level diri kamu, dan pastikan nantinya dia juga mendapatkan yang terbaik darimu. Semakin memperbaiki diri, akan semakin didekatkan dengan yang baik. Kamu setuju? Dia akan datang, tepat pada waktunya. Bisa dia menemukan kamu, atau kamu yang menemukan dia, si satu orang terakhir.